Halo semuanya, saya Fania Beatrice Prasetyo dari kelas 11G nomor absen 31, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan analisis salah satu karya seni rupa 3 dimensi yang saya buat. Kemudian kita masuk ke profil karya. Judul karya ini adalah The Generous Slot. Pembuatnya adalah saya sendiri, Fania Beatrice Prasetyo. Tahun pembuatan karya yaitu tahun 2021 dengan media pembuatan clay, cat poster, kuas, dan air. Kemudian karya ini berukuran diameter luar 11,4 cm dan tingginya 8 cm. Kemudian lanjut ke deskripsi. Patung yang berjudul The Generous Slot ini merupakan karya seni 3 dimensi pertama yang dibuat oleh salah satu siswi kelas 11 SMA Kolese Loyola yang bernama Fania Beatrice Prasetyo. Karya ini dibuat di tahun 2021 dengan menggunakan media clay dan diwarna menggunakan cat poster. Karya ini merupakan karya seni terapan yang memiliki diameter luar sebesar 11,4 cm dan tingginya 8 cm, yaitu diukur dari alas sampai dengan kepala. Patung ini menggambarkan seekor kungkang yang memeluk sebuah wadah atau pot kecil dengan fokus utama wajah kungkang yang tersenyum. Bentuk kungkang tidak mirip seperti aslinya dan ada sedikit perubahan berupa penyederhanaan bentuk. Penyederhanaan bentuk itu bisa dilihat pada kuku, kemudian tubuh secara umum, dan juga wajah. Bentuk kungkang yang disederhanakan oleh pembuat ini menimbulkan kesan minimalis atau simpel, serta perasaan hangat dan menenangkan. Kemudian dari segi pembuatan karya, patung ini dibuat dengan teknik pijat dan rolling. Pewarnaan karya dibuat dengan teknik plakat menggunakan cat poster. Meskipun variasi warna yang digunakan hanya sedikit, unsur warna yang digunakan oleh pembuat terlihat hidup dan bisa menghibur orang yang melihatnya. Warna yang digunakan pada patung adalah warna klasik, yaitu coklat muda, coklat tua keabu-abuan, hitam, dan juga putih. Tadi mengenai teknik pijat dan rolling, teknik rolling itu bisa dilihat terutama pada pembentukan kuku dan juga area sekitar mata. Kemudian warna coklat muda itu terlihat penuh di seluruh tubuh kungkang secara garis besar, baik bagian luar maupun bagian dalamnya. Kemudian warna coklat tua keabu-abuan itu juga terlihat pada kuku dan daerah sekitar mata kungkang. Kemudian warna putih terlihat pada bagian wajah kungkang, dan warna hitam terlihat pada bagian mata, hidung, dan juga mulut atau senyum kungkang. Kemudian tidak terlihat adanya gradasi warna gelap terang ataupun gradasi antar warna pada patung. Semuanya tuh terlihat rata dan juga tebal. Pembelian warna yang sederhana ini menimbulkan kesan minimalis dan juga simpel, sehingga mudah dipadukan dengan latar warna klasik modern. Perpaduan itu bisa dilihat pada pengambilan gambar dengan latar alas putih, kemudian ada background gelap dan juga penambahan batu koral hitam di sekitarnya, yang mana membuat patung The Generous Slot ini semakin menarik untuk dilihat. Kemudian lanjut ke analisis formal. Bentuk patung The Generous Slot ini condong ke corak naturalis deformatif karena sudah mengalami perubahan dan tidak sepenuhnya persis dengan bentuk asli kungkang. Hal ini bisa dilihat dari bentuk-bentuk anggota tubuh patung kungkang yang disederhanakan. Corak yang digunakan oleh pembuat menyebabkan patung ini terlihat menggemaskan. Bentuk kuku yang seharusnya panjang dan kurus menjadi pendek dan membulat. Proporsi tubuh kungkang pada patung juga tidak seperti kungkang pada aslinya. Pada patung, tangan dan kakinya lebih panjang dan tubuhnya lebih kecil. Sedangkan di dunia nyata, tubuhnya lebih besar dan tangan serta kakinya agak lebih kecil. Kemudian, bentuk kepala dan wajah kungkang sebagai fokus utama juga mengalami modifikasi menjadi lebih sederhana, yaitu kepala berbentuk bulat dan memiliki perbatasan yang tegas dengan wajah kungkang. Patung dibuat dengan warna yang rata, tetap mirip dengan aslinya, tetapi tidak mendetail, seperti misalnya tidak ada gradasinya. Bulu-bulu kungkang yang lebat juga tidak terlihat pada patung ketika dibandingkan dengan keadaan nyata. Untuk mendapatkan warna coklat yang hidup, pembuat memutuskan untuk mencampur sendiri warna yang digunakan dengan menggunakan warna dasar seperti merah, kuning, biru, putih, dan hitam. Kemudian, warna coklat muda yang digunakan untuk mewarnai bagian tubuh kungkang menimbulkan rasa nyaman dan tenang ketika melihatnya. Kuku-kuku kecil yang diwarna coklat tua, kabuan di bagian ujung tangan dan kaki kungkang membuat perpaduan yang kontras dengan warna coklat muda tubuh kungkang. Pewarnaan kuku dan bagian sekitar kuku terlihat sangat detail dan rapi. Nyaris tidak ada goresan tidak rapi yang nampak. Kemudian pada bagian wajah, pembuat menggunakan warna putih untuk dasarnya seperti kungkang pada aslinya dan dipadukan dengan warna coklat tua di bagian sekitar mata, serta warna hitam di bagian mata, hidung, dan mulut kungkang. Senyuman yang terdapat pada wajah kungkang menambah kesan hangat dari warna coklat muda tubuh. Bentuk mata yang kecil dan berwarna hitam polos juga menimbulkan kesan tatapan yang lembut, senada dengan senyum dari kungkang. Kemudian lanjut ke interpretasi. Pada karya patung The Generous Slot, pembuat patung mencoba untuk menggambarkan suatu tingkah dari kungkang yang tidak biasa.
Kungkang yang biasanya identik dengan kemalasan dan jarang digunakan oleh orang sebagai objek seni, menarik pembuat untuk mengambil inspirasi dari hewan tersebut. Bentuk kungkang yang unik yaitu memiliki tangan dan kaki yang panjang serta mulut yang memang sudah terbentuk sehingga terlihat selalu tersenyum, juga menjadi alasan pembuat untuk mengeksplorasi hewan ini lebih jauh dalam bentuk seni terapan. Kemudian pembuat memanfaatkan bentuk tangan dan kaki kungkang yang panjang sebagai pot yang bisa berfungsi sebagai tempat aneka barang kecil atau tanaman kesukaan orang yang memilikinya. Dengan senyuman yang ada di wajah si kungkang, ia terlihat seakan-akan membawakan barang apapun yang ada di pot yang dipeluknya itu dengan senang hati, meskipun hanya muat sedikit. Jika diisi dengan cemilan, seperti misalnya permen, dia terlihat seperti menawarkan cemilan itu pada orang yang melihatnya sambil tersenyum. Dengan meletakkan patung ini di meja kerja atau di ruang tamu, harapannya senyum yang ada di wajah si kungkang bisa menular ke orang yang melihatnya. Pembuat sekaligus ingin mengajak audiens untuk selalu bahagia dalam melakukan hal apapun, terutama dalam membantu orang lain, seperti halnya patung kungkang yang terus tersenyum dalam membawakan barang kecil ini. Kemudian pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat dikemas dengan baik dalam karya naturalis deformatif ini. Ketertarikan pembuat dengan hewan kungkang dan niatnya mengajak audiens untuk selalu berbahagia dalam membantu orang lain bisa dipadukan juga tersampaikan dengan baik. Pembuat ingin mengajak audiens berimajinasi kalau patung kungkang ini hidup dan bisa menularkan senyumnya melalui fungsinya sebagai wadah. Kemudian lanjut ke penilaian. Patung berjudul The Generous Lot ini bisa dinilai melalui 3 aspek, yaitu aspek seni, fungsi, dan juga makna yang terkandung. Dari segi seni, dapat dilihat bahwa karya patung ini dibuat dengan perencanaan yang matang, sehingga hasilnya sangat rapi dan halus permukaannya. Terlihat juga dari perpaduan warna yang kontras dan pas untuk dilihat. Warna coklat muda yang digunakan juga membuat patung ini cocok diletakkan di sudut manapun pada mayoritas rumah modern yang menggunakan warna tembok putih atau abu-abu atau mungkin warna klasik lainnya untuk menunjang fungsinya. Kemudian kesederhanaan bentuk dan warna menjadikan patung ini memiliki kesan minimalis. Hanya saja akan lebih baik jika pembuat memberikan gradasi pada tubuh kungkang dan lebih memodifikasi bentuk tubuhnya, seperti misalnya diberikan tekstur bulu supaya tidak terlalu polos. Kemudian dari segi makna, apa yang ingin disampaikan oleh pembuat dapat tersalurkan dengan baik melalui karya patungnya. The Generous Lot bisa menggambarkan kepribadian dan emosi pembuat yang menyukai suasana hangat, keinginannya untuk menebarkan senyum kebahagiaan pada orang lain, sekaligus sebagai teman untuk mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak lupa tersenyum. Pembuat ingin mengajak audiens untuk selalu berbahagia dalam melakukan apapun, khususnya dalam membantu orang lain seperti patung kungkang ini. Dari segi fungsi, patung The Generous Lot bisa digunakan sebagai wadah untuk berbagai barang kecil ataupun tanaman dan bisa diletakkan di sudut ruangan manapun, seperti contohnya ruang tamu, teras, dapur, dan kamar tidur. Patung ini bisa menjadi tempat untuk permen di ruang tamu atau ruang keluarga. Kemudian patung ini juga bisa dijadikan wadah alat tulis atau kunci di kamar tidur atau ruang belajar, atau bisa juga diletakkan di teras atau dapur sebagai pot untuk lilin atau tanaman dekorasi, baik tanaman plastik ataupun tanaman hidup. Hanya saja ukuran tinggi patung ini tanggung, sehingga membuat patung tidak cocok untuk wadah barang yang punya dimensi tinggi, seperti misalnya pensil atau ballpoint. Kemudian juga tidak bisa memuat banyak barang kecil seperti permen, dan tanggung jika digunakan sebagai pot untuk tanaman, baik itu tanaman yang besar ataupun tanaman yang kecil. Dari pembabaran tadi, bisa dilihat bahwa patung ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, pewarnaan rapi dan terlihat halus di sebagian besar permukaan patung. Kemudian yang kedua, makna yang terkandung mengenai kebahagiaan bisa tersampaikan dengan baik. Akan tetapi ada pula kekurangan dari patung ini, yaitu yang pertama, warna kurang beragam, terlihat monoton, tidak ada gradasi juga, dan bentuknya terlalu sederhana. Dan yang kedua, kekurangannya adalah patung ukurannya tanggung, sehingga agak kurang menunjang fungsi sebagai pot atau wadah. Untuk mengatasi kekurangan yang ada ini, mungkin ukurannya bisa diperbesar lagi untuk pembuatan selanjutnya dan juga diberikan gradasi ataupun tekstur bulu pada tubuh kungkang supaya tidak terlalu polos. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan, terima kasih.